Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gali LM. Semoga pada kesempatan ini, pada hari ini, semua dalam kondisi yang prima, sehat walafiat lahiriah dan batinnya. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin mengulas tentang pataka. Apa pataka itu? Pataka adalah sebuah tombak. Tombak yang bisa mencirikan tentang simbol daripada prajurit ataupun bisa juga untuk sebagai condro sengkolo. Gali LRM memiliki 3 pataka. 3 pataka ya. Kalau ada pertanyaan, Mas, pataka ini asli? Maaf, saya kalau dari segi penilaian insya Allah ini replika. Kan replika tapi sudah zaman dulu. Bukan asli ya, bukan original, replika tapi sudah zaman dulu. Kita bahas nih dulu. Ya, nah ini. Jadilah pataka ini yang ini kalau menurut dari beberapa referensi juga wawasan saya, pataka ini menurut Jasper ya, Pringadi 1930. Nah, itu pataka ini namanya Caos Dahar, Waos Banjar, bukan Caos Dahar. Ini Waos Banjar. Nah, ini walaupun ini STW ya, pembuatannya STW, tapi udah bagus, sudah tua, sudah tua. Kalau saya bilang ini bukan original, tapi sudah tua. Maksudnya tua pembikinannya bukan 10 tahun 20 tahun, bukan, tapi sudah sangat lama. Tuh ini Waos Banjar, tombak. Jadi tombak rancangan bentuk ya, ini dimaksudkan untuk kepala durja. Nah, ada yang dinamakan untuk kepala durja. Apa itu kepala durja? Kepala durja itu adalah bendera pasukan prajurit. Ada juga diantaranya beberapa yang dimasukkan untuk candra sengkala, memet atau lambang tahun suatu peristiwa penting. Misalnya kenaikan tahta raja, berdirinya kerajaan dan lain-lain. Nah, ini Waos Banjar ya. Nah, ini Waos Banjar, pataka Waos Banjar. Nah, ini naga. Ini ada juga yang dari naga. Dalamnya seperti naga. Dalamnya seperti naga. Itu namanya naga pujanggeng jagat. Naga pujanggeng jagat karena dinia ya. Ini kalau menurut saya namanya pataka naga pujanggeng jagat. Ini sama. Ini juga STW ya. Tapi udah lama sekali. Tapi belum tidak bisa dikatakan ini original. Nggak berani saya. Kenapa? Karena ada bekas-bekasnya. Saya dapat juga begini. Ini ada bekas-bekasnya. Naga pujanggeng jagatnya. Kembali lagi saya katakan bahwa apa tombak-tombak ini sebagaimana dari beberapa referensi juga saya pernah baca dari bukunya Jasper Pringadi 1930 itu difungsikan dimanfaatkan untuk kepala durja atau bendera pasukan perang. Beberapa diantaranya juga merupakan candra sengkala, memet atau lambang tahun suatu peristiwa penting, mungkin penaklukan, kenaikan tahta raja, juga berdirinya kerajaan. Nah, ini yang paling sulit ini. Ini kalau beli pun udah mahal ini. Ini kalau beli pun udah mahal ini. Ini kalau beli pun sudah mahal ya. Nah, kalau kita lihat juga, ini saya bilang STW kenapa? Karena ini ada bekas gerindra sedikit-sedikit. Ada bekas gerindra sedikit. Saya pun ada bekas gerindra. Ini. Tapi kan cantik ini. Ya kan? Ya kan? Kalau begini kan ya. Nah, tapi sayang saya cuma punya 3 ini. Dulu punya 6, yang 3 dialih rawatkan ke kawan di Magelang. Nah, ini. Ya kan? Ya, ini tidak dikersak nih ini. Kayak gini. Nah, kalau yang ini ya, lihat ini detailnya udah detail.
Ini naga ini. Ini maunya naga tapi trisulannya 3. Kalau ini nggak ada gini namanya Nogo Baruno. Tapi itu bukan. Karena tombak itu kan banyak celah. Kalau ini menurut saya adalah satu rukmo. Jadi satu rukmo. Kalau dilihat dari ini adalah bendera pengawal raja ini. Karena akan ada tombak namanya Arjanati, Tarusaha, Sarahisti, Pekso Jalu. Nah, terus itu kayak itu Kala Rupa Hasto Tunggal. Kalau kolo itu pasti kolo jengking namanya kolo. Nah, Pancuran Memboro Basuti Patro juga ada. Wisorangas, nah ini Wisorangas ada. Mustiko Ngambara Rangido, Wiso Kenobo, Kolo Tikswo Basutomo. Jadi banyak ini. Tapi ini pembuatannya kan udah sangat sulit itu. Butuh ketelatenan ya. Satu rukmo. Jadi dulu, kalau sekarang tuh kayak ada kompi apa, anunya apa, kompi ini, anunya ini, ya itu loh beda. Kalau dulu penguasa perang apa, mau perang itu, oh divisi ini pakainya seperti ini. Nah ini jadi yang perang grup apa, mungkin pasukan berkuda. Nah kalau ini jelas ini kayak kavaleri ini kavaleri, pasukan kavaleri. Jadi dulu begitu indahnya orang dulu untuk, jadi kalau dulu kan nggak perlu teriak-teriak, tinggal kasih bendera pakai ini. Wow, ini makanya bendera perang atau tombak Pataka seperti ini sangat dijaga. Kenapa dijaga? Kalau ini jatuh ataupun udah ada yang pegang, berarti kan pasukan ini udah kocar-kacir, udah sokar-kacir. Ini auranya hebat ini. Kenapa bilang hebat? Dia kayak hidup nih. Serem bolak-balik ya. Ya kan? Orangnya serem. Nih, kalau ini jelas banyak perunggunya. Perunggu ini banyak perunggu. Kenapa? Ini berat, ini berat. Kalau ini pasti banyak kuningan sari sama besi. Ini kelihatan. Ini udah kelihatan. Di dinding pun beda ya. Nah, di dinding. Kalau dinding kan gini. Nah, ini udah beda. Kalau ini jelas perunggunya. Kenapa? Ini tebel tapi bukan kosong. Lihat ya. Annya berat, ini berat. Apalagi ini berat ini. Ini pernah saya timbang, ini ada 6 kilo ini. Seperti ini ada 6 kilo ini. Seperti ini tok 6 kilo. Nah ini kan urat-uratnya ini insya Allah dari kayak pancalogam. Kenapa? Ini full ya. Nah, ini enggak sampai dalam. Ini full. Jadinya jelas. Ini kalau ditombakin ganteng. Nah, untuk pelengkap lah, Pataka harus punya Pataka. Karena kenapa saya bilang Pataka harus punya? Kita kan kalau mau mengkoleksi apa kayak ini Pataka, oh dulu tuh seperti ini. Tapi saya bilang bahwa ini STW ya. Artinya pembuatan udah lama, tapi saya nggak berani bilang kalau ini original, nggak berani. Karena apa? Saya yakini bahwa bekas-bekas ini kalau dulu nggak ada. Tapi ini pembuatan sudah sangat lama, mungkin 30-50 lebih tahun. Tetapi bukan barang lama. Karena patokan per orang itu beda. Kalau saya patokan lama itu harus sepuh, harus lebih dari 100 tahun. Kalau masih di bawah itu saya bilang masih STW. Kalau Kamarji kan berarti masih 20 tahun ke sini. Sekian tentang Pataka. Semoga bermanfaat. Semoga memacu khususnya kaum muda untuk semakin melestarikan budaya bangsa sendiri sebagai wujud cinta tanah air. Sekian dari saya. Jika ada salah dalam perkataan, dalam tindakan, saya mohon maaf. Semoga semuanya dilindungi oleh Allah dan semakin melestarikan budaya Jawa. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.